Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah dosa besar yang paling besar yang orang ketika melakukan perbuatan dosa tersebut dan belum sempat bertobat kepada Allah, maka dosa kesyirikan itu tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Allah taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni suatu dosa yang namanya dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jamaah sekalian, teman-teman sekalian, salah satu perkara yang banyak menghantarkan seorang ke dalam kesyirikan adalah ini. Apa ini? Ini adalah azimat. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa benda ini ada di hadapan kita, teman-teman sekalian? Benda ini ada di hadapan kita untuk kita hancurkan, untuk kita musnahkan. Mengapa sih mesti dimusnahkan benda-benda ini? Yang pertama, agar pengaruh negatif, pengaruh buruk yang menimpa saudara kita yang memiliki benda ini itu bisa hilang. Yang kedua, mengapa benda ini mesti dihancurkan? Karena benda ini ya ikhwah, benda semacam ini adalah tempat bersemayamnya setan, tempat bersemayamnya anak cucu iblis ya di sini, di benda-benda ini. Benda yang membawa pengaruh buruk bagi siapapun yang memiliki benda ini. Yang ketiga, mengapa benda ini mesti dihancurkan? Yaitu sebagai aplikatif keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini diteladani, sebagaimana hal ini dicontohi oleh dua orang nabi yang mana dua darah nabi ini termaktub namanya di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah bagaimana contoh yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mendapati kesyirikan di hadapannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, yaitu ketika berhadapan dengan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya yang melakukan kesyirikan pada waktu itu, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapati kaum yang menyembah patung, patungnya dihancurkan. Yang pertama Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Muhammad SAW. Ketika Fathu Mekah, Nabi SAW memasuki Ka'bah, lalu ternyata di dalam Ka'bah itu terdapat kurang lebih 360 patung. Apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan, teman-teman sekalian? Dihancurkan patung tersebut. Tidak lantas dijadikan benda pusaka, tidak lantas dijadikan benda koleksi. Jadi benda-benda semacam ini yang diyakini punya manfaat dengan cara gaib, mampu menolak mudarat dengan cara gaib, mampu mendatangkan kesaktian, maka benda-benda ini adalah azimat. Benda-benda ini adalah benda yang mampu membawa kita ke dalam kesyirikan. Teman-teman sekalian, ikhwah fillah sekalian, benda-benda ini kami dapatkan yang pertama dari seorang pasien kami yang rumahnya sering terjadi penampakan. Ternyata salah satu kontribusi yang menyebabkan itu ini azimat ini. Yang kedua pasien kami juga masya Allah tabarakallah, beliau istrinya mengalami gangguan
dan dirinya juga sama, ada gangguan, anak-anaknya juga gangguan. Ya, ternyata juga sama ya, memiliki benda-benda semacam ini. Dan yang terakhir yang paling penting, Allahu Akbar, wasilah daripada saudara kita Bung Ben dan juga saudari kita Serlia, Masya Allah, tabarakallah, dakwah mereka di Palembang ini begitu sangat luar biasa, hingga ada satu orang mantan dukun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu melepaskan benda-benda syiriknya. Ini jariah yang sangat luar biasa. Ini benda-benda kepunyaan dukun tersebut. Ya, silakan teman-teman bisa lihat. Ini benda-benda pusaka yang dimilikinya. Dukun ini sudah memiliki kesaktian yang ya Masya Allah ya, luar biasa. Ya, pasiennya sudah tidak terbilang katanya ya, istri menyampaikan. Dan saat ini beliau sedang diuji sakit, teman-teman sekalian. Sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian ya. Bisa jadi karena benda ini. Ya. Dan alhamdulillah wasilah dakwah daripada Ahina Beni dan Ukhti Sirlia, beliau bisa meninggalkan daripada benda-benda syirik ini dan melepas ilmu-ilmu perdukunannya. Ini wanginya luar biasa ini, teman. Ya. Ini nih, ini yang apa kelihatannya senantiasa diritualin. Ini wanginya luar biasa, ya. Ini dibungkus pakai selendang. Ya. Ini luar biasa ini. Ini dipakai minyak misik ini. Bismillah. Ya. Jadi teman-teman mungkin biasa ngelihat ya benda-benda semacam ini ya dimiliki oleh Ki Joko Bodo ya, oleh Ki Gendeng Pamungkas ini ya, benda-benda syirik, benda-benda pamungkas yang katanya bisa membantu proses pengobatan ya yang biasa dilakukan oleh para kahin, para dukun ya. Insya Allah hari ini kita akan hancurkan benda-benda ini ya, benda-benda kesyirikan ini, dan saya akan berbagi tips kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menghancurkan benda-benda syirik ini, cara menghancurkan azimat ini. Teman-teman sekalian bisa sediakan satu ember air dan dicampur dengan garam. Paling bagus memang garam bukit ya, garam bukit ya, 7 jumputan tangan. Lalu kita bacakan di air ini ya, tentunya dengan niat untuk meruqyah air, yaitu surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ya, masing-masing 7 kali. Sebelum kita membaca, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca salawat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Sebelumnya juga membaca Asmaul Husna, lalu bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas masing-masing 7 kali. Setiap selesai baca ditiup ke air sini ya. Dan ini sudah kita bacakan, dan kemudian kita lanjut untuk membuka daripada benda-benda pusaka ini ya. Sebelum kita memegang benda pusaka, teman-teman sekalian, lakukan pembentengan, yaitu membaca ayat kursi ya, boleh 1, 3, atau 5 kali ya di telapak tangan, lalu usap ke seluruh tubuh agar kita terlindungi, terjaga daripada efek buruk ya yang ada di dalam benda-benda ini. Lalu kemudian teman-teman sekalian bisa langsung diceburkan setelah selesai jadi air ruqyahnya ya. Kita rendam benda-benda syirik ini selama kurang lebih 1 jam ya. Kalau yang kerisnya dikeluarkan dulu, enggak kan? Oh iya, dikeluarkan dulu. Teksturnya bagus nih. Jenisnya apa nih teman-teman? Ini wanginya luar biasa ini. Tapi sayang ini bukan untuk dijual ini. Ya, ini benda-benda syirik semacam ini kita tidak ada toleransi. Hancurkan. Ya. Bahkan pernah ada di Semarang itu, teman-teman sekalian. Itu seorang pengusaha yang juga sama memiliki keris ini. Ya, dia membeli dari seorang yang mengatakan bahwa keris ini bisa menjadi sarana untuk penjaga dan juga melancarkan daripada usahanya. Ternyata usahanya hancur ya. Itu keris itu
dibeli oleh beliau dengan harga kurang lebih 1 miliar. Luar biasa ya, ada keris harganya 1 miliar. Tapi ternyata jatuh ke tangan kita perintahkan untuk dihancurkan itu kerisnya. Jadi uang 1 miliar hancur di tangan peruk ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini udah selesai direndam teman-teman sekalian. Kita diamkan selama kurang Kainnya lebih 1 jam. Ini juga kainnya juga masuk ya. Selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu baru dikeringkan, kemudian digerindang untuk yang besi, lalu juga untuk batu-batu tadi, batu-batu cincinnya dihancurkan. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.